Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Resep Uni Indri. Kali ini aku mau share sama teman-teman semua gimana cara membuat kue bugis atau lepet bugis yang super enak. Tonton videonya sampai habis. Pertama kita siapkan 1 gelas ukuran sedang santan encer atau setara dengan 200 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair, kalau teman-teman ada yang bubuk juga nggak apa-apa. Lalu kita aduk dan kita sisihkan. Siapkan wadah dan masukkan setengah kilo atau sekitar 500 gram tepung ketan. Lalu santan yang kita sisihkan tadi kita masukkan ke dalam tepungnya dan kita aduk rata. Nah, kalau masih kayak gini teman-teman, kita boleh tambahkan air secukupnya, air biasa aja. Lalu kita aduk sampai kalis. Di sini aku akan ganti ngaduknya pakai tangan supaya lebih mudah dan nyaman juga ya teman-teman. Boleh ditambahkan air lagi secukupnya. Lalu terus diaduk sampai kalis. Nah, supaya lebih mudah, di sini aku akan pakai tangan langsung tanpa pakai sarung tangan. Sebelumnya aku sudah cuci tangan yang bersih. Jika sudah kalis seperti ini, kita tambahkan 1 sendok makan datar margarin. Ini bertujuan supaya kue bugis kita itu lebih lembut dan gak lengket di daun. Dan kita ulek lagi sampai rata. Nah, ini sudah kalis ya teman-teman, margarinnya juga sudah merata. Margarin itu juga bertujuan untuk supaya kue bugis kita nanti pas udah dingin dia tetap lembut gitu ya teman-teman. Kalau udah kayak gini langsung aja kita cetak dan kita bungkus. Sebelumnya kita siapkan dulu unti kelapa atau isian kelapa yang pakai gula putih ini ya teman-teman. Untuk cara membuatnya teman-teman bisa klik link di deskripsi. Dan kita tambahkan kacang tanah yang sudah disangrai. Nah teman-teman, kalau nggak ada kacang tanah juga nggak apa-apa, di skip ya. Kemudian kita aduk sampai rata. Lalu kita sisihkan. Kemudian kita siapkan 200 ml santan kental dan tambahkan setengah sendok teh garam dan 2 sendok makan minyak goreng. Sambil diaduk rata, nah ini digunakan untuk mencelup kue bugis kita sebelum kita bungkus. Jadi nanti biar nggak lengket ke daunnya gitu ya teman-teman. Nah, biar durasi membuat kue bugis kita itu lebih cepat, kita akan bulet-buletin dulu isian atau unti kelapanya ini sesuai selera ya teman-teman. Dan bulet-buletin semuanya sampai unti kelapanya habis. Nah, ini sudah siap untuk digunakan ya teman-teman. Nah, jadi untuk membungkus kue bugis ini sebenarnya lebih baik pakai daun yang muda ya teman-teman, karena di sini aku punya yang biasa. Jadi harus dibakar dulu sebentar supaya nanti membungkus kue bugisnya itu nggak robek dan gampang untuk dibungkus. Lalu daun yang sudah kita bakar sebentar ini kita perkecil dan kita rapihkan ya teman-teman. Nah teman-teman juga bisa membulatkan daunnya, jadi nanti daun buat ngebungkusnya itu bulat. Tapi karena aku bisa di sini yang persegi panjang, jadi aku pakai yang seperti ini. Next kita langsung aja cus membungkus kue bugisnya. Sebelumnya aku oleskan minyak goreng ke daunnya supaya nanti kue bugis kita nggak lengket. Dan sebelumnya aku sudah cuci tangan yang bersih ya teman-teman. Langsung aja kita bungkus seperti ini. Kita ambil sedikit adonannya, kemudian kita bulet-buletin dulu. Untuk ukurannya sesuai selera ya teman-teman. Terus kita taruh di atas daunnya sambil kita pipihkan. Lalu kita taruh unti atau isian kelapa yang sudah kita bulet-buletin.
Terus kita tutup sama adonannya secara perlahan aja ya teman-teman, dan pastikan unti atau isiannya ini tertutup. Dan dirapihin aja. Lalu kita masukkan ke santan yang tadi kita siapkan. Lalu kita ambil pakai sendok biar nggak ribet ya. Terus kita taruh lagi di daun pisangnya dan kita bungkus. Caranya kita lipat dulu ujungnya, terus kita tarik ke belakang. Lakukan hal yang sama ke sisi satunya lagi. Nah, udah deh, jadi. Lalu kita sisihkan dan lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Nah, ini udah semua ya teman-teman, lumayan banyak nih dapatnya. Nah, siap untuk kita kukus. Sebelumnya aku sudah panaskan dandang terlebih dahulu. Nah, ini dandangnya sudah panas, langsung aja kita masukkan kue bugisnya. Nah, ini udah masuk semua, kita tutup. Nah, kalau teman-teman pakai dandang yang biasa kayak yang aku pakai ini, teman-teman bisa lapisi tutupnya dengan serbet bersih supaya nanti airnya itu nggak menetes ke kue bugis kita. Ini akan kita kukus sekitar 20-25 menit. Sementara itu, santan yang kita pakai untuk mencelup kue bugis tadi bisa kita pakai untuk mengoles setelah kue bugisnya itu matang. Kita tambahkan 1 sendok teh tepung maizena. Kalau teman-teman gak ada tepung maizena, boleh pakai tepung ketan ya. Kemudian akan kita masak sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih dan sudah meletup-letup. Sudah cukup kita matikan apinya dan kita sisihkan. Nah, ini kita buka tutupnya. Nah, kelihatan ya teman-teman, kue bugis atau lepet bugis kita sudah matang dan siap untuk disajikan. Sebelum disajikan, kita akan beri santan yang kita masak tadi supaya lepet bugis kita atau kue bugis kita itu tambah enak dan pastinya menambah cita rasanya. Kita kasih aja pakai sendok gitu ya teman-teman, semuanya. Finally, ini udah siap banget untuk disajikan. Langsung aja kita cobain. Kita belah gini, wah kelihatan banget ya teman-teman. Ini tuh pas di mulut bener-bener lembut dan enak banget. Terus unti atau isian kelapanya itu tuh manisnya pas banget, apalagi dikombinasiin sama kacang yang udah disangrai, bener-bener enak banget rasanya. Pokoknya ini bikin ketagihan. Ini juga bisa dijadikan cemilan keluarga atau jadi ide jualan di kala pandemi. Pastinya customer bakal puas banget. Kayak di frame ini aku lagi bikin buat customer aku dan siap banget untuk dikirim setelah di packing. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa support aku dengan like, komen, dan subscribe dan nyalain notifikasinya agar tidak tertinggal videoku selanjutnya. Assalamualaikum.